dan menerima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga yaitu yakhafuna su'ul hisab, yaitu takut jelek hisab amal kita nanti di akhirat. Nah, karena jeleknya hisab itu adalah bentuk siksa juga. Jadi nanti amal kita dihitung, semua permasalahan akan timbul. Tapi kalau Allah kasih dengan kita, hisab kita bagus, maka yang salah-salah itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan barokah bulan Ramadan ini, kekurangan-kekurangan yang kita alami dalam beribadah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itu insyaallah hisab kita akan mulus payah. Yang keempat adalah bersabar dalam mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi bersabar juga ada tiga: sabar melaksanakan perintah, sabar menjauhi larangan, sabar dalam setiap menerima ujian. Baru yang keempat, wa aqomus sholah, insyaallah ini sudah kita kerjakan. Nah, cuman saya pesan aqomus sholah di sini dari dari hal-hal yang wajibkan dalam rukun Islam itu hanya sholat yang masuk ke dalam ciri-ciri orang yang menepati janjinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tambahkan, kalau bisa sholat yang kita kerjakan ini tambahlah dengan sholat 12 rakaat yang kita sebut qobliyah ba'diyah. Di situ ada perbedaan, Mbak ya. Ada yang mengatakan qobliyah ba'diyah itu zuhur 4 rakaat, sebelum zuhur 4 rakaat, sesudah zuhur 2 rakaat, berarti 6 itu. Ada yang mengatakan asar itu tidak ada sunnah muakkadnya. Ya. Tapi kalau jarul yang saya pegang, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah asar, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Nah, itu tiap waktu itu ada muakkad, itu perbedaan riwayat. Ya. Tapi saya berpegang dengan ini. Asar sebelum 2 rakaat, akadnya ya. Sudah tidak ada. Artinya apa? Solat yang 12 rakaat ini, kata Rasulullah, barang siapa yang bisa istiqomah mengerjakan 12 rakaat sunat rawatib ini, maka jaminannya surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hadisnya sahih. Nah, derajat, tingkatan derajat ya. Solat sunat yang paling utama yaitu solat sunat rawatib ini ya. Baru masuk solat witir ya. Baru masuk solat witir. Jadi utamanya yang 12 rakaat ini. Nah, kemudian masuk witir, termasuk tahajud. Kalau bicara witir berarti akhir tahajud. Nah, kemudian baru solat duha. Itu untuk hariannya. Baru masuk sholat-sholat yang lain seperti sholat taubat dan sebagainya. Biar tidak terlalu panjang, itu aja. Kemudian wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan memberikan belanja ya, berinfak dengan apa yang dirizkikan oleh Allah kepada kita, sirron secara terang-terangan, sirron secara rahasia. Artinya pengertian rahasia ini tidak ada orang yang tahu. Bahkan dalam hadis dikatakan kalaulah tangan kanan memberi seolah-olah tangan kiri tidak mengetahui. Artinya kalau kita memberi, istri tidak mengetahui, maka itu sedekah yang dikatakan sirron. Kemudian bu'alaniyah, dan yang terang-terangan. Terang-terangan istri kita tahu, orang lain pun tahu kadang-kadang. Nah, terang-terangan ini ada dua. Ada kita bersedekah terang-terangan yang pahalanya akan berlipat ganda. Akan berlipat ganda. Itu pahala terang-terangan. Contoh. Tidak usah jauh kita ngambil ibarat. Pas hari Jumat kita ada kotak infak jalan. Lalu saya mengeluarkan uang 100.000. Dinamakan dilipat, orang nampak lipat baru dimasukkan. Karena nampak 100.000 itu warnanya merah,
Sudah jelas. Niat saya perlihatkan kepada orang itu biar orang meniru apa yang saya perbuat. Maka itu lebih bagus, Pak. Jadi pahalanya bukan pahala dakwah, karena di dalamnya ada niat kita mengejak orang kepada kebaikan. Itu ada beda niatnya dengan kita memang pamer, Pak. Ini biar dikatakan banyak duit, masukkan 100.000 kan. Nah, itu beda, Pak. Walaupun sama-sama terang. Jadi semua tergantung di dalam hati kita, Pak. Jadi yang tahu hanya kita. Tapi kalau kita mau berinfak, niatkanlah untuk dakwah biar orang tertarik. Biar orang tertarik, sama-sama meningkatkan kebaikannya. Itu sirrun wa alaniyah. Udah pernah kita bahas bahwa masalah infak ini di bulan Ramadan ini Rasulullah memang memperbanyak sedekah. Itu di bulan Ramadan melebihi infak di bulan-bulan yang lain. Karena apa? Karena infak di bulan Ramadan ini memang pahalanya berlebih. Contoh, ada hadis yang sahih mengatakan barang siapa memberikan buka kepada orang yang sedang berpuasa, memberikan buka kepada orang puasa siapa aja, maka dia akan mendapatkan pahala sama dengan orang yang berpuasa. Sama dengan orang yang berpuasa. Dan tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. Artinya memang Allah beri jatah lain, beri jatah khusus, Pak. Itu perbandingannya, Pak. Nah, jadi oleh karena itu kadang-kadang di bulan puasa ini memang karena itu memang sunnah Rasulullah orang berinfak di bulan puasa ini ada peningkatan, Pak. Nah, itu perlu kita hidupkan. Nah, kemudian yang kelima. Yang ketujuh ini udah. Wa anfaqu sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah, dan menolak kejahatan dengan kebaikan atau menukar kejahatan dengan kebaikan atau menukar kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang tidak bermanfaat dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru. Contoh, dan ini yang saya contohkan ini, Pak, ya. Kalau kita kerjakan, insya Allah kita akan bisa mengejar amal-amal yang tertinggal 10 tahun, 20 tahun yang lalu, Pak, ya. Nah, ini contoh, Pak, ya. Kalau kita biasanya habis maghrib, ya. Mudah-mudahan Bapak enggak. Tapi kalau biasa lihat-lihat kalau di sana di komplek itu habis sholat maghrib orang cepat-cepat balik dari masjid, dah ikut wirid. Sampai di rumah buka TV, kan? Nah, itu tidak ada manfaatnya. Ada 4 waktu yang harus kita jaga, kalau bisa, ya. Kalau bisa. Ada 4 waktu yang barang siapa kata Rasulullah bisa menjaga 4 waktu itu, maka ketinggalan-ketinggalan yang di zaman muda, ya, itu akan terkejar dengan nilai itu. Ya. Kita ini kan pamannya bagi yang pegawai kadang-kadang, ya. Kalau masih jadi pegawai masih sehat kan, kalau sibuk benar, ya. Sehingga yang dikerjakan ibadah itu hanya yang penting sholatnya, yang penting sholat fardunya, kayak tidak perlu. Setelah dewasa, Pak, banyak yang datang dengan saya, ya. Cerita dengan saya, Pak, dulu saya masih muda ini ibadah yang penting ibadah, ngambil wajibnya, tidak tahu apa arti zikir, bagaimana meningkatkan kualitas ibadah. Setelah tua, saya sudah pensiun, mengharapkan gaji sudah tidak kayak dulu, tidak bisa ada tambahan, hanya gaji pensiun. Bagaimana caranya supaya ibadah-ibadah yang dulu itu bisa terkejar? Padahal itu udah lalu, Pak. Itu dalam Islam ada, Pak. Atau kita masih muda, kan tidak sampai kita sama-sama mengalami muda. Kadang-kadang walaupun kita sholat, pikiran kita lain, tidak khusyuk, Pak. Terasa setelah kita tua, Pak. Terasa itu setelah kita tua. Maka ini bisa ada caranya, Pak. Ada 4 waktu kalau bisa, Pak. 4 waktu ini kalau bisa kita kejar, Pak. Dan kita isi dengan ibadah. Ini yang dimaksud wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah, mengubah kebiasaan-kebiasaan kita dengan kebiasaan yang baik, atau menukar kebiasaan buruk dengan kebiasaan yang baik.
Pertama waktu ya, antara maghrib dan isya. Antara maghrib dan isya ini kalau bisa ya, tidak usah nonton TV lah ya. Kalau kita ingat 10 tahun 20 tahun yang lalu, bahkan mungkin kita tidak sholat. Kadang-kadang sholat pun kadang-kadang hanya terpaksa ya kan. Maka untuk mengejar ketinggalan gini, maka duduklah kita ya, antara maghrib dan isya ini memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Memperbanyak zikir kepada Allah, sadari kita bahwa kita kesalahan-kesalahan kita itu banyak ya. Apa aja yang penting niat zikir kepada Allah. minimal baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu walaupun berapa ribu tidak apa-apa, bahkan sampai ribuan. Tapi untuk bulan puasa, untuk bulan puasa ini saya sarankan ya, antara maghrib dan isya itu perbanyaklah membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Atau ada redaksi lain yang Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya. Itu yang diperbanyak, karena itu juga sebenarnya istighfar ya. Dan itu pesan Rasulullah kepada Siti Aisyah, kalau kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar ya, disuruh perbanyak itu oleh Rasulullah. Kapan waktunya yang paling tepat? Antara maghrib dan isya. Jadi kalau kita tidak usah berat-berat, amalan-amalan yang model kayak gitu aja. Makanya di dalam, kalau orang-orang yang arif billah, orang-orang soleh itu ada amalan khusus antara maghrib dan isya, itu namanya sholat awabin. Sholat awabin itu jumlahnya 6 rakaat. Itu artinya awab itu artinya orang kembali kepada Allah, yang dulunya mungkin lupa, yang dulunya mungkin tidak peduli dengan perintah Allah. Tapi setelah tobat, betul-betul dia kembali. Itu maka orang yang demikian dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dikatakan nikmal abdu awwabun, sebaik-baik hambaku itu adalah orang yang mau kembali kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala ya. Kapan waktunya? Antara maghrib dan isya. Nah, ini usaha kita kejar. Kalau umur-umur kayak saya itu penting ya. Maka kita biasakan zikir antara maghrib dan isya itu kalau perlu ya, diadakan kegiatan di masjid ini ya. Walaupun tadarusan antara maghrib dan isya itu kan termasuk zikir Pak. Bahkan kata Rasulullah, dan itu sepakat para ulama, zikir yang paling afdol itu adalah baca Al-Quran ya. Apalagi model saling belajar, saling tadarus, memperbaiki mana yang kurang ya. Itu namanya tadarus ya. Nah, pada saat itu dimohonkan oleh malaikat, kita dimohonkan ampun oleh malaikat. Itu ada hadisnya sahih. Barang siapa yang berkumpul di masjid, yadhkurunallah, atau berzikir kepada Allah, atau yatluna kitaballah wa yatadarsunahum, haffat alaihimul ma'i, maka akan dipayungi oleh malaikat. Wa wasyiathumur rahmah, dan orang yang berkumpul di masjid karena belajar Al-Qur'an, tadarus bersama antara maghrib dan isya itu dinaungi oleh rahmat Allah dan akan diampuni dosanya. Jadi karena kita mungkin selama ini tidak tahu, waktu itu seolah-olah tidak ada nilainya apa, padahal itu waktu yang paling ditunggu-tunggu oleh para orang-orang soleh. Jadi ayo kita kejar ketinggalan selama ini melalui waktu itu. Itu yang pertama. Yang kedua, usahakan biasakan bangun sebelum subuh ya. Karena sebelum subuh itu tidak ada waktu ya. Bahkan ada itu makol para ulama, bukan hadisnya ya. Itu keutamaan bangun sebelum subuh itu. Kalau kita pas bisa mengerjakan tahajud, tutup witir, itu sama di hadapan Allah dengan malam Lailatul Qadar. Itu makul para ulama. Karena apa? Memang Allah memuji di situ kayak. Allah memuji dalam Al-Qur'an ya. Wa bil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur itu orang sedang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa.
Kalau kita umpamanya takut bosan dengan amalan satu amalan, Pak ya, kan? Usahakan Pak ya, istighfar umpamanya 10. Tasbih berbentuk-bentuk tasbih itu Pak ya. Bentuk-bentuk ini dikumpulkan, dibaca 10. Contoh, baca subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim 10 kali umpamanya kan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 10 kali, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim 10 kali. Itu bentuk-bentuk tasbih kan banyak yang diajarkan oleh Rasulullah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanal malikil qudus. Itu dikumpulkan baca 10. Itu akan memberatkan timbangan kita. Kalau kita mampu mengamalkan ini, maka insya Allah su'ul hisab itu akan terhindari oleh kita. Dan ketinggalan kita yang di masa muda kurang perhatian terhadap ini, insya Allah itu bisa terkejar. Karena waktu itu adalah waktu yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah memuji wa bil asharihum yastaghfirun, orang yang paling mulia di hadapan Allah itu orang yang minta beristighfar di waktu sahur. Kalau Imam Al-Ghazali untuk orang yang awam Pak ya, itu pesan Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali, usahakan walaupun tidak bisa sholat tahajud, tidak bisa sholat witir, yang penting bangun sebelum subuh Pak ya. Bangun sebelum subuh ini artinya apa? Bagi orang yang junub siap mandi, kemudian wudu, habis wudu ya, berdoa wudu. Untuk wudu itu sudah punya dapat nilai, tapi sebelum subuh ya. Maka itu akan mendapatkan keutamaan malam ya. Keutamaan malam itu disebutkan dalam surah Al-Muzammil ya. Akhir Muzammil itu inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu. Itu disebutkan, itu keutamaan malam. Kalau bisa kita bangun separuh malam, kan tidak mungkin separuh malam berarti jam 12 atau jam 1. Itu separuh malam. Wa thulutsahu itu sepertiganya ya. Sepertiga malam. Ya. Maka sepertiga malam itu bangun jam 2 lah ya. Bangun jam 2 langsung mengerjakan sholat tahajud lalu sampai menjelang subuh. Itu luar biasa. Karena ini waktu-waktu yang mustajab, waktu-waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah baca itu, baca tasbih itu, kalau masih ada waktu baca Al-Qur'an. Maka itu insya Allah amalan-amalan yang model kayak gini bisa mengejar ketinggalan-ketinggalan kita. Siapa tahu kita punya hutang sholat, lupa, tidak dibayar. Maka dengan mengamalkan yang model-model kayak gini itu akan Allah tutup kekurangan kita itu. Yang ketiga, waktu yang harus kita hargai. Waktu yang kita hargai yaitu habis sholat subuh. Kayak gini, habis sholat subuh ya, duduk sampai terbit matahari ya. Sampai terbit matahari, undur sedikit, tutuplah kalau bisa dengan sholat isya. Nah itu kalau bisa kita duduk, walaupun jarang-jarang tidak apa-apa, tapi pernah kita melakukan, itu punya keistimewaan. Kata Rasulullah, man sholat subuh berjamaah, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian duduk sesudahnya hatta tulu isyamsi sampai terbit matahari, kemudian cuma sholat rakaat ini, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka dia seolah-olah mengerjakan haji yang tamatan, kata Rasulullah. Maka dia sama dengan mengerjakan haji dan umroh yang sempurna. Kata sempurna sampai diulang oleh Rasulullah 3 kali. Ini luar biasa. Kalau kita dengar hadis ini, haji ya Rasulullah. Haji itu kata Rasulullah tidak ada balasan kecuali surga. Itu haji. Ini disebut sampai 3 kali oleh Rasulullah. Artinya apa? Dosa apapun insya Allah Allah ampuni. Cuman kita karena tidak tahu rahasianya.
Nah, tapi syaratnya kalau yang habis subuh ini sholat subuhnya harus berjamaah, tidak boleh di rumah. Nah, kalau di rumah hanya mendapat keutamaan duduk, tapi tidak akan mendapat pahala haji. Karena syaratnya harus sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah di bulan Ramadan ini kita akan sering berjamaah kalau subuh. Nah, bikinlah kesibukan setelah wirid subuh itu dengan kesibukan zikir kepada Allah. Maka nanti setelah waktu syuruk, kalau syuruk di sini ada jam syuruk, Kalau syuruk yang dicatat oleh almarhum Syekh Abdul Ghani Mahmud itu diundur sekitar 10 menit, paling cepat 8 menit dari syuruk itu, Nah, jadi dari syuruk itu diundur 8 menit atau dimundurkan sampai matahari itu agak meninggi, Yang dikatakan syuruk itu kalau Abdul Ghani Mahmud itu dikatakan terbit matahari, Maka waktu terbit matahari itu kita tidak boleh sholat. Keterangannya kayak gini, wa yahrumus sholatu inda tulu'is syamsi, dan haram mengerjakan sholat ketika terbitnya matahari. Jadi tulu atau syuruk itu ada terbitnya matahari, maka diundurkan sedikit, minimal 8 menit sampai 10 menit itu kita sudah bisa mengerjakan sholat isyraq, hatta tartafi'a qadra rumhin, sampai matahari itu meninggi sepenggalah, Itu kalau menurut hisab itu 8 menit itu sudah masuk, Pak. Contoh, sekarang ini kalau tidak salah saya, syuruk itu jam 5.47 kalau tidak salah. Syuruk jam 5.47. Jadi 47 nanti kurang 2 menit, jam 6 berarti kita sudah boleh melaksanakan. Itu sudah meninggi matahari. Itu yang tartafi'a qadra rumhin. Jadi 3 waktu ini, Pak, kalau orang yang tahu dan memanfaatkan waktu, insya Allah kekurangan kita itu akan ditutupi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, waktu yang keempat yaitu menjelang maghrib. Kalau saya usahakan betul, Pak. Karena kalau kebiasaan saya habis sholat asar kadang-kadang ada kegiatan. Itu pas sudah masuk jam 5 kita mandi, kemudian habis mandi langsung wudu. Habis wudu itu kita sholat sunat wudu 2 rakaat, walaupun di rumah. Sholat sunat wudu 2 rakaat itu tidak haram, tidak haram karena itu ada sebab sunat itu mengerjakan karena wudu, itu yang sudah sebab. Jadi tidak haram kita walaupun masih sudah asar, Nah, duduklah kita, kalau kita bulan puasa ini duduklah kita, entah baca apa, katanya. Yang paling bagus itu urutan zikir sore, Ada yang dalam surat itu kan zikir sore ada urutannya, Setelah itu zikir sore maka baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, kemudian ditutup dengan akhir surah Al-Baqarah, dia tutup terakhir sekali dibaca surah Al-Kahfi 10 ayat. Surah Al-Kahfi 10 ayat di depan, 10 ayat di akhir. Nah, kita berzikir itu semua dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dan mengejar ketinggalan-ketinggalan kita di masa lalu. Maka itu Allah akan mengampuni. Akan mengampuni semua kesalahan dan kekurangan itu, Allah akan ditutup. Nah, setelah itu baru kita pas menjelang buka kita bergerak ke tempat kita mau buka. Nah, itu luar biasa. Ditambah lagi pas kita buka baru minum 1 teguk air, atau makan 1 suap makanan, kemudian kita mengucap alhamdulillah, Allah langsung ridho pada kita. Itu ada disebutkan dalam hadis. Man akala akalatan, barang siapa yang makan 1 makanan, au syaraba syurbatan, atau minum 1 kali tegukan, fahamidallah, kemudian dia langsung memuji Allah, artinya mengucapkan alhamdulillah, fa alaihi ridho, maka atasnya itu ridho Allah.
Ini luar biasa. Orang yang sudah mendapat ridho Allah itu pasti diampuni, Pak. Kesalahannya tidak Allah hitung kalau Allah sudah ridho. Nah, kalau kita biasanya kan tunggu selesai baru ucap alhamdulillah. Nah, ini yang dicatat maksudnya baru satu teguk air, baru satu suap makanan masuk udah terasa nikmatnya, kita ucap alhamdulillah. Pada saat itu Allah menurunkan ridhonya kepada kita. Kalau Allah sudah ridho, kesalahan kita itu tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini 4 hal ini, Pak ya. Yang dimaksud wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah. Mengubah kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik dengan kebiasaan yang baik. Kalau 7 hal ini terpenuhi, Pak ya, saya ulang lagi ya. 7 hal ini pertama menyambung silaturahim, kedua punya rasa takut kepada Allah, ketiga merasa takut hisabnya nanti jelek, kemudian yang keempat mempunyai sifat sabar karena untuk mencari ridho Allah, kemudian yang kelima mendirikan sholat ya. Yang keenam berinfak secara terang-terangan atau secara sembunyi, yang ketujuh mengubah kebiasaan yang tidak baik kepada kebiasaan yang baik, menolak kejahatan dengan kebaikan, itu sama artinya. Maka Allah jamin di sini dijelaskan ya. Ulaika lahum mubaddar, bagi mereka itulah, bagi mereka yang dimaksud ini yang 7, yang punya ciri 7 ini, Pak ya. Nanti bisa dicek, ini ada di dalam surah Ar-Ra'd. Pak ya. Ulaika lahum, mereka lah orang yang mendapat kesudahan yang baik. Kesudahan yang baik itu artinya insya Allah husnul khotimah ya. Dan nanti ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala jannatu adnin yadkhulunaha. Dia akan dimasukkan ke dalam surga. Yang masuk ke dalam surga bukan hanya kita, Pak. Bukan hanya kita. Surga Aden ini kalau di dalam tafsir adalah tempat para nabi, tempat para nabi dan para kekasih Allah, itu surga Aden. Orang yang masuk surga Aden ini nanti akan disiapkan satu istana, Pak ya. Satu istana, di situ berkumpul, bukan hanya kita, bukan kalau kita orang soleh masuk surga Aden bukan hanya kita. Di sini disebutkan wa man sholaha min abaihim, dan dari bapak-bapak kita yang soleh-soleh, bapak datuk sampai ke atas. Abaihim itu artinya yang ke atas, Pak ya. Wa azwajihim, dan istri-istri mereka, pasangan-pasangan mereka. Wa azwajihim wa dzurriyyatihim, dan keturunan-keturunan mereka. Jadi orang yang akan dimasukkan surga itu, Pak ya, itu artinya orang pilihan. Karena itu kesolehan itu jangan hanya untuk diri kita, Pak ya. Harus ditularkan kepada keluarga kita, anak kita terutama. Kalau tidak nanti kita akan menyesal. Sesenang-senangnya orang di surga, Pak ya, itu nanti kalau keluarganya tidak kumpul pasti ada rasa kesedihan ya. Walaupun surga itu tempat nikmat. Contohnya riwayat Nabi Adam ya. Riwayat Nabi Adam itu dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Rasulullah menurut sumbernya dari sahabat Anas bin Malik. Ya. Rasulullah itu kalau menoleh ke kanan itu tertawa karena melihat anak cucunya ada di dalam surga itu berbahagia. Itu Nabi Adam. Tapi ketika menoleh ke kiri nangis Nabi Adam karena melihat anak cucunya yang ada di neraka. Sesenang-senangnya orang ahli surga kalau keluarganya itu ada yang di neraka pasti sedih, Pak. Nah, itu jadi kita berusaha ya. Pentingnya kita membangun generasi yang soleh, bukan hanya kita. Ya. Jangan hanya kesolehan hanya berputar di kita. Wa man sholaha min aba, biar kita nanti dijadikan satu istana. Ini keluarga si A, ini keluarga si B, itu masing-masing. Jangan dibayangkan masa dari dulu keturunan siapa itu. Pasti jangan dipikirkan itu, karena surga itu ya ka'arduhus samawat, luasnya seperti luas langit dan bumi, bahkan lebih luasnya dari langit dan bumi. Nah, ini yang dijanjikan kepada orang yang punya 7 ciri tadi. Mudah-mudahan ya, kita dilatih bulan Ramadan ini, ciri-ciri dalam bulan Ramadan semua ada.
Semua ada. Mudah-mudahan kita masuk dalam hal ini, Pak ya. Dalam kelompok ini. Kemudian wal malaika yadkhuluna alaihim min kulli bab, dan malaikat masuk ke dalam surga yang ada kepada mereka, menemui mereka. Yang dimaksud yadkhulun si malaikat yang jadi pelayan, yang jadi ketua pelayan, ketua OB-nya itu malaikat. Wal malaika yadkhulun alaihim, malaikat itu masuk dari masing-masing pintunya. Karena pintu istana bukan satu, Pak ya. Nah, apa ucapan malaikat? Salamun alaikum bima sabartum fa ni'mal badar. Salam sejahtera kepada kalian yang dengan kesabaran itu engkau mendapatkan tempat yang model kayak gini. Itu ucapan malaikat. Itu senangnya luar biasa ya. Tapi apabila kita punya keluarga di luar, bukan tidak satu tempat, yang satu ada di neraka, itu bagaimanapun pasti sedih kita. Pasti sedih karena apa? Karena tidak berkumpul ya. Bayangkan di dunia aja Pak, pas bulan puasa ya, kita punya anak 5. Pas buka kita ngumpul, semua makanan yang kita siapkan ada yang enak-enak menurut selera kita. Anak kita yang ada yang di mak tadi hanya ada 3 makan bersama kita, yang 2 di penjara. Senang tak kita sebagai orang tua? Bagaimanapun paling yang dipikirkan, jangan-jangan anak saya yang di penjara tidak makan. Atau berpikir nanti habis buka ini mau ngantar anak saya, artinya repot. Jadi gitu bayangannya. Jadi oleh karena itu, ayo mari kita apa? Mari kita bangun generasi kita ya, dengan dijadikan anak soleh. Karena kesolehan itu yang akan menjadi jaminan, bukan kepintaran ya. Bukan kepintaran. Kadang-kadang urusan dunia itu menurut kita suatu bencana, tapi menurut Allah itu suatu rahmat ya. Contoh, Pak Tuyanu kerja di suatu perusahaan. Kalau di perusahaan, Pak Tuyanu kemudian perusahaan dipecat. Nah ini kita di segi ekonomi kan jadi bencana bagi Pak Bogian dah mulai ada. Tapi Pak Tuyanu sadar, dikeluarkan dari bukan menjadi susah, tapi Pak syukur aku ini keluar, bisa beribadah secara tenang. Itu kan jadi rahmat. Orang tadinya yang memikirkan keduniaan lalu menjadi dekat kepada Allah, itu luar biasa. Itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi oleh karena itu kesolehan itu penting, Pak. Kesolehan itu penting. Ayo kita bangunkan generasi kita menjadi anak-anak yang soleh. Banyak cara, Pak ya. Banyak cara. Dengan dididik sendiri, dimasukkan ke TPA, sering bergaul dengan orang-orang soleh, Pak ya. Nah ini orang-orang yang diceritakan 3 kali pertemuan kita, Pak ya. Ini ciri-ciri orang penduduk surga. Karena apa? Orang yang yufu nabi ahdillah, menepati janjinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 7 ciri ini ciri orang yang dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akhirnya nanti akan mendapatkan ucapan selamat daripada para malaikat. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'mal badar. Itu ucapan malaikat. Saya akan melanjutkan. Ayat ini panjang ya, karena ini cerita kehidupan, Pak ya. Setelah Allah menceritakan orang yang disukai, orang yang Allah menceritakan orang yang merusak janjinya dengan Allah, Pak. Nah, kalau yang di ini orang yang menepati janjinya. Di sini disebut walladzina yanqudun ahdallahi min ba'di mitsaqi. Orang-orang yang merusak janjinya dengan Allah sesudah diikat dengan kuat, nah ya. Artinya syahadat sudah diucapkan. Orang yang mengucapkan syahadat itu artinya siap zahir batin diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, disuruh salat, disuruh puasa. Itu artinya orang yang memenuhinya. Nah, sekarang kita sudah mengikat janji, disuruh puasa bulan puasa ndak puasa. Umpamanya suruh salat pas waktunya ndak salat. Ini namanya yang kudun ahdallah, merusak janjinya dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian wa yaqta'una ma amarallahu bih. Nah,
kemudian dia memutus hubungan terhadap 3 golongan yang diceritakan pada 2 minggu yang lalu. Tidak mau berhubungan dengan keluarganya karena dia mungkin sukses dalam urusan ekonomi, apalagi dengan orang soleh, apalagi dengan ulama, jauh dari menjalin hubungan silaturahim, Pak ya. Itu yang wa yaquna ma amru ayyuhusala wa yufsiduna fil ard, dan dibikin kerusakan di muka bumi, Pak ya. Ini ciri-ciri orang yang munafik, Pak ya. Ini yang orang munafik ini, Pak ya. Kalau ditegur bagaimana? Contoh, orang siap-siap nyambut bulan Ramadan, mengadakan kegiatan ibadah, lalu dia ngadakan kegiatan keramaian karaoke, Pak ya. Ini kan bertentangan, kontradiksi dengan yang di depan tadi. Itu yang dimaksud yang kudun ahdullah ya. Sesudah diikat janjinya dengan Allah tapi dirusak sendiri. Sholat tidak mau, puasa tidak mau, bahkan makan di depan orang yang sedang berpuasa terang-terangan. Artinya menampakkan kekerasan hatinya, Pak. Ini yang dimaksud yang kudun ahdullah, Pak ya. Kalau tadi yang golongan yang pertama itu dipuji oleh Allah, sekarang Allah mengatakan ulaika lahumul la'nah, atas mereka lah laknat Allah Subhanahu wa ta'ala karena merusak janjinya. Allah murka. Walahum su'uddar, tapi nanti di akhirat akan mendapatkan tempat yang jelek, artinya maksudnya neraka. Naudzubillah. Kan memang ada orangnya yang kayak gini, Pak ya. Kita dalam hal ini mohon perlindungan dari Allah. Jangan sampai kita merusak janji. Artinya kalau tidak sholat bukan berarti karena itu, mungkin karena kita sakit atau uzur yang lain. Tapi bukan merusak janji. Tapi orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian waktu puasa tidak puasa, bahkan menampakkan kekerasan hatinya di hadapan orang yang puasa. Atau sampai mencela orang yang berpuasa kayak sok-soknya orang soleh, yang ngomong kayak gitu. Naudzubillah. Ini yang dimaksud merusak janjinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bikin kerusakan di muka bumi. Orang yang model kayak gini, Pak ya, kalau dia bikin kerusakan, dia mungkin Pak. Itu disebutkan dalam Al-Quran ya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, apabila dikatakan kepada mereka la tufsidu fil ard, jangan bikin kerusakan di muka bumi, mereka berkata innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami yang berbuat kayak gini ini sebenarnya bukan bikin kebaikan ya. Ditegur orang ya, jangan bikin kerusakan, tapi pengakuannya bikin kebaikan. Ini kontradiksi dengan yang kita ceritakan. Ini naudzubillah, Pak ya. Dan ini kebanyakan yang mengaku beriman, Pak ya. KTP-nya Muslim, Pak ya. Diam di lingkungan orang Muslim, Pak ya. Tapi modelnya kayak gini. Maka di dalam surah lain orang itu dikatakan wallahu yashhadu innahum lakadzibun, dan Allah bersaksi bahwa mereka itu syahadatnya itu dusta. Maka dikatakan di sini dengan yang kuduna ahdallahi min ba'di mitsaqi, orang yang demikian adalah merusak janjinya dengan Allah Subhanahu wa taala setelah diikrarkan dengan kuat. Nah, ini naudzubillah. Berarti apa? Syahadat itu harus dijaga bukan hanya dengan keyakinan tapi dengan perilaku, Pak ya. Dengan amalan-amalan sholat. Itu buah syahadat sebenarnya. Puasa, buah syahadat, berinfak karena Allah itu juga buah syahadat. Nah, ini yang disebut orang yang memelihara janjinya dengan Allah Subhanahu wa taala, jaminannya yaitu umbadar, ulaika lahum umbadar. Tapi yang kedua, ulaika lahumul la'nah, bagi mereka itu laknat. Naudzubillah, Pak ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari golongan yang kedua ini, Pak ya. Orang kalau masuk golongan kedua ini nanti jadi kerak neraka, Pak. Itu tidak ada ampunnya kecuali satu ampunannya, tobat ya. Karena ini masuk orang munafik. Orang munafik itu kalau bisa tobat insya Allah bisa. Orang munafik itu ada ciri-cirinya, Pak ya. Disebutkan dalam surah An-Nisa.
Wa idza qamu ila sholati kusala. Kalau dia mengikut solat, berdirinya solatnya itu kusala, malas ya. Enggak bersemangat. Nah, itu ciri-cirinya. Yuraunan nasa, mereka solat itu karena biar dilihat oleh manusia. Wala yadhkurunallah, dan dia dalam solatnya tidak mengingat Allah illa qalila, kecuali sedikit. Ini disebutkan dalam Al-Quran. Jadi semua ciri-ciri orang yang kita ceritakan ini dalam Al-Quran. Nanti di kerak neraka dijelaskan, Pak. Kalau di sini orang yang tadi disebutkan jannatu adnin yadkhulunaha, masuk surga Adan. Tapi orang yang ini ancamannya apa kata Allah? Innal munafiqina fid dargil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik yang merusak janjinya dengan Allah nanti di neraka itu paling bawah sekali, Pak. Artinya jadi kerak neraka. Na'udzubillah. Kecuali catatannya kalau dia sempat minta ampun dengan tobat nasuha, dengan tobat betul-betul insya Allah. Karena Allah itu Maha Pengampun, Pak. Jadi oleh karena itu mudah-mudahan keluarga kita dijauhi dari sifat-sifat ini, karena ini ciri orang yang merusak syahadatnya sendiri dengan perilakunya sendiri, bukan perilaku orang lain tapi perilaku sendiri. Mudah-mudahan barokah Ramadan ini kita ditambah kekuatan iman dan ditambah kekuatan fisik untuk meningkatkan amalia-amalia Ramadan, sehingga kita bisa melalui Ramadan ini dengan penuh kegiatan keagamaan dan itu merupakan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan kita masuk ke dalam ridhonya. Masalah kalilah waktu mati waktu. Karena kalau seorang ibu istri kita lah, kan itu dasarnya sholat berjamaah. Kalau bisa masuklah di kurung itu. Kita masalah kedua masalah anak saja. Jadi kita punya anak panggil karakternya lain-lain. Sudah maksimal. Tapi kadang-kadang masih belum tembus. Apa ada doa khusus saja. Tiganya gitu bulan Ramadan Ustaz. Mana saya kalau jualan makan sih kadang betul hati apa ada larang Ustaz. Jual makanan di bulan Ramadan ini. Itu kadang ya mungkin faktor ekonomi itu gimana saja. Gini Pak ya, kalau seorang perempuan untuk mendapatkan 3 waktu yang 4 waktu itu sama Pak dengan laki-laki. Keutamaan itu sama. Yang penting, umpamanya kayak ibu-ibu pas persiapan buka habis sholat asar, karena sibuknya tidak sempat duduk. Sambil menyiapkan bukaan, menyiapkan sambil berzikir, baca la ilaha illa anta subhanaka inni, itu akan terpenuhi sebenarnya. Kan itu dalam buka itu kan merupakan sunnah Rasulullah yang kita persiapkan sambil dibarengi dengan berzikir, itu sama-sama. Itu tidak ada bedanya dalam keutamaan itu apakah laki-laki dan perempuan. Kemudian tentang anak ya. Kalau kita sudah maksimal mendidik anak, yang dikatakan maksimal mendidik anak itu Pak ya, diberikan pendidikan sesuai, seimbang antara keperluan dunia dengan akhirat. Nah, itu namanya pendidikan yang maksimal. Tapi kalau hanya sebelah, kalau hanya urusan dunianya, agamanya tidak tersentuh, itu tidak maksimal. Nah, kalau kita sudah memberikan pendidikan maksimal kepada anak tidak bisa menjadi orang soleh. Yang penting kita jangan salah ngomong dengan anak. Doakan aja, karena yang memegang hatinya itu walaupun kita sudah bekali ilmu, yang memegang hatinya itu anak. Orang bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala. Jangan jauh kita dari Allah. Selalu kita mohon pertolongan kepada Allah. Bila perlu ngomong dengan bahasa kita, ya Allah, anakku sudah kudidik, sudah kutuntun, tapi dia tidak mau ikut dengan apa yang saya maksud. Engkau yang lebih mengetahui sebenarnya dengan anakku daripada aku sendiri, maka perbaikilah hal anakku. Maka kalau itu Allah akan mendengar, Pak ya. Artinya kita mengakui kelemahan kita, Pak ya. Nah, insya Allah kalau yang kayak gini, walaupun anak itu berkelanjutan dia menjadi orang toleh, kalau lawan toleh itu lawan orang soleh, Pak ya. Walaupun dia masuk neraka, kita tidak salah, sudah di hadapan Allah kita sudah punya pembela, Pak ya. Karena kita sudah memberikan pendidikan, Pak ya. Tapi kalau kita tidak memberikan pendidikan maksimal, nanti kita kena sebab kelalaian kita.
Nah, itu yang dimaksud kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tiap-tiap kalian itu adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban dari rakyat yang dipimpinnya. Kalau kita anak, nah, itu yang dimaksud kayak gitu. Tapi kalau kita sudah memberikan pendidikan yang cukup, ya, artinya halal haram, tahu jalan baik, itu sudah sama tahu. Kalau dia masih menempuh jalan yang baik, kita tidak akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena kita sudah, kewajiban kita sebagai orang tua sudah cukup. Yang ketiga apa tadi? Kalau jualan makanan siang hari, ya, dasar hukum berjualan itu kan mubah, Pak. Ya. Dasar orang berjualan makanan itu pada hukumnya mubah, Pak. Tapi kalau bulan puasa, ya, usahakan berjualan itu jangan dari pagi. Ya, kalau dari pagi, ya, siapa yang mau makan kalau bulan puasa? Tapi kalau sudah masuki jam 2 bolehlah berjualan karena untuk persiapan buka, ya. Satu. Kedua, tidak semua orang itu berpuasa, kan? Yakin itu, entah musafir, ya, entah musafir atau orang yang tidak boleh berpuasa karena sakit dan sebagainya, ada keperluan apa, kan? Itu diperbolehkan. Jadi dasar hukumnya, ya, orang berjualan itu dalam bulan puasa itu hukumnya boleh, Pak, ya. Tapi jangan punya niat berjualan untuk orang yang berpuasa, itu salah juga, Pak, ya. Jadi kalau di dalam kitab-kitab ada namanya kitab At-Tibyan, Pak, ya, itu dianjurkan setelah zuhur orang dari bulan puasa boleh kita berjualan makanan, Pak, ya. Kalau sebelumnya itu dilarang, Pak, ya. Karena itu membuka makanan yang walaupun niatnya tidak niat jual dengan orang yang puasa, Pak, ya. Ini itu jawabannya. Jadi pada dasarnya boleh, Pak, ya. Ini nanya terkait ini masalah keluarga. Yeah. Memang kalau kita bayangkan surga ini kan nyaman, tapi ketika disebutkan misalnya ada keluarga kita yang dari segi amalnya tidak sesuai, jadi ya. Nah, memang apakah ada cara lain gitu? Misalnya kalau kayak misalnya teman-teman yang layas mengenai Tuhan oleh kita bagi gitu. Kalau misalnya di surga tidak ada istilahnya perkataan yang dusta gitu. Kadang kita pikirkan keluarga kita ini sering berdusta gitu, sering begitu. Jadi rasanya cuman di mata surga gitu, ya. Jadi ada amalan yang misalnya ketika walaupun dia nanti sampai akhir hayat itu tidak bertobat gitu. Mungkin apakah dengan misal kayak dia kan anak hafaz Quran, apakah dia bisa menjadi masuk surga atau tidak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua ini ya terkait itu surah dari surah Al-Muzammil ayat terakhir. Ini kan yang hanya satu ayat, itu kan hanya satu ayat. Satu ayat, betul. Apakah diboleh ketika untuk dijadikan misal kita baca sholat hanya satu ayat walaupun hanya satu ayat itu kayak. Gitu. Kalau dalam keluarga, ya, kita dalam keluarga, karena memang orang itu sesuai dengan ketentuan Allah juga, ya. Tapi kalau bisa, kalau perkataan dusta, jangan dibiasakan. Walaupun gurau-gurau, bersenda gurau, karena biasanya dusta itu timbul dari kebiasaan senda gurau, ya. Usahakan, ya. Di dalam sebuah hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada, ya. Rasulullah menjamin surga terhadap orang yang tidak pernah mengeluarkan kata-kata dusta sekalipun dia bergurau, ya. Itu dijamin surga oleh Rasulullah, ya. Nah, itu. Jadi kalau kita punya keluarga, usahakan ditanamkan jangan dia berdusta walaupun gurau-gurau, ya. Walaupun gurau-gurau itu takut jadi kebiasaan. Itu jaminan. Itu hadisnya di riwayat Bukhari, ya. Itu dalam Riyadhus Shalihin. Kemudian mengenai bacaan itu, ya. Kayak akhir surah Al-Muzammil itu kalau tidak salah 8 mistar, ya. Dari inna rabbaka sampai Allahu ghafurur rahim. Nah, itu kan itu boleh walaupun baca satu ayat, ya. Karena itu contoh yang dikatakan satu ayat padahal itu banyak nasihat di situ kan. Dari inna rabbaka sampai innallaha ghafurur rahim, ya.
maka itu boleh dibaca ya. Umpamanya isya ngambil ayat itu atau subuh ngambil ayat itu cukup ya. Cuman kalau mengambil ayat itu ya, ini masukan ya. Sampai pada kalimat sampai wa'aqrillah qardun hasanan, ada kan kalimat wastaghfirullah kan ada. Setelah sampai di wastaghfirullah, berhenti dulu sebentar di situ, jawab dengan istighfar astaghfirullahalazim. Yang membaca dengan yang mendengar sama sunnahnya ya. Sama sunnahnya membaca. Jadi kalau Bapak nanti ada ucapan dalam sholat baca surah akhir Al-Muzammil ya, itu ada kalimat wastaghfirullah wa aqrillah ma tuqaddimu li amsikum min khairin tajidu indallah huwa khairu wa a'dhamu ajra wastaghfirullah. Berhenti dulu sebentar, jawablah astaghfirullah. Jadi makmum juga disunahkan menjawab kalimat astaghfir, karena wastaghfirullah artinya beristighfarlah kepada Allah, baru dilanjutkan misalnya. Ini itu boleh ya. Walaupun satu ayat tidak apa-apa ya. Karena itu sudah, dan itu luar biasa ayat itu ya. Maka jelas boleh ya. Apalagi itu ayat yang panjang ya. Kita baca contoh, cuman kurang utama kalau ada di dalam kitab At-Tiban ini, kalau saya, karena saya suka dengan Al-Quran, saya At-Tiban itu adalah adab dalam kita Al-Quran ya. Pamannya contoh ya. Idza waqa'atil waqi'atu laysa liwaqa'atiha kadhibah. Itu sudah boleh kita putus, bisa sujudnya. Cuman karena ada masih cerita yang nyambung, dimakruhkan kalau bisa. Jadi kalau kita mengambil ayat kayak gitu, carilah berhentinya itu di ayat-ayat yang putus ceritanya. Contoh di surah An-Nazi'at kan, dari antum asyaddu khalqan abisa memenaha sampai fa innal jahima hiyal ma'wa. Itu bisa sujud. Nanti rakaat kedua, kalau sholat tarawih dia disambung wa amma man khafa maqama rabbi an nafsaha, itu kan berapa ayat ya kan. Itu boleh. Itu karena itu ceritanya sudah berbeda. Jadi Pak, yang utama baca Al-Qur'an kayak gitu. Tapi kalau dipotong-potong itu kurang utama. Kalau ceritanya masih nyambung lalu dipotong, itu dimakruhkan Pak ya. Paling tidak disukai Pak. Ini saya menemukan Pak. Kayak sholat tarawih, kan ada imam yang kayak ya. Imam ini hanya, kalau saya nilai itu hanya bisa jadi imam, tidak mau belajar caranya. Rakaat pertama baca Alhaakumut Takasur. Nanti rakaat kedua baca Inna Anzalna. Itu kan terbalik. Seharusnya Inna Anzalna dulu, baru Alhaakumut Takasur, karena itu urutannya. Itu terbalik. Itu sangat tidak disukai. Jadi kalau umpamanya kalau kebiasaan orang kita kan ada yang baca dari 15 ke belakang. Dia awal surahnya dibaca Anzalna, kadang-kadang dijadi itu makruh sebenarnya. Tidak disukai oleh kalangan para ulama. Maka yang paling tepat Inna Anzalna dulu, baru pasang dengan Alhaakumut Takasur. Nanti salam kedua masuk rakaat ketiga gitu. Inna Anzalna baru wal asri. Artinya sholat itu tidak dibalik sesuai dengan urutannya. Kalau banyak imam yang kayak gitu Pak ya. Kalau saya nilai itu memang tidak merusak sholat, tapi tidak disukai oleh para ulama karena mengubah urutan surah Al-Quran. Mungkin itu masukan. Mungkin hanya ini yang dapat kita ceritakan. Mudah-mudahan apa yang kita ceritakan ini mengundang keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang dengan kita akan memperoleh rahmat dan hidayahnya, dan mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam golongan orang yang mempunyai 7 ciri tadi ya, dan insyaallah kita berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tunduk dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala abdika wa rasulik sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma 'allimna wa 'allim auladana wa dzurriyyatina min ulumikal mahzun kama 'allamta ala jami'i rasulika wa anbiya'ika wa jami'i awliyaika ya arhamar rahimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin waj'alna wa auladana wa dzurriyyatina minal ulama'il amin mukhlisin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.